Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Yaitu nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Setelah itu nikmat iman, dan nikmat yang paling besar juga yang sedang kita rasakan sekarang ini yaitu adalah dikumpulkannya kita di majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Untuk mempersingkat waktu, kita buka langsung acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah menurunkan as-sakinah di majelis kita ini, ditunjukkannya juga rahmat, begitupun turunnya malaikat yang mengiringi kita. Dan kita berharap Allah akan menyebutkan majelis kita ini di tengah para malaikat yang berada di sisinya. Kajian ini akan dilaksanakan langsung oleh Fadilatul Ustaz Mufli Sapika dan Fadilatul Ustaz Jajang Hafizahullah. Langsung saja, mungkin ini pembukaan dari kami. Adapun acara intinya kalian tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada malam hari ini patut kita bersyukur kepadanya karena kita bisa langsung belajar dengan ahli ilmu yang antum semuanya ana yakin sudah pada tahu siapa beliau, Ustadzuna Ustadz Muflih Safitra hafizahullahu ta'ala. Antum mungkin sering melihat di YouTube. Intinya bahwa beliau Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada kita sekarang tentunya untuk berbagi ilmu kepada kita, terkhusus karena beliau ini langsung menciduk ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan para ulama kita. Di antaranya yang beliau masih hidup, Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Syekh Al-Thastri dan banyak yang lainnya. Sehingga kita bersyukur kepada Allah karena hari ini atau malam ini kita bisa langsung mendengar dari beliau. Seandainya ini lagi belajar ilmu hadis, maka kita mendapatkan standar yang tinggi tentunya. Karena belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan bisa ke sana sekarang.
Kita tahu betul betapa tidak mudahnya untuk bisa belajar di sana. Makanya sebelum kita mulai, ana hanya ingin mengingatkan dari kisah hadis Jibril alaihissalam terkhusus kepada antum semuanya yang tujuan menuntut ilmu ini ingin mencatat, maka ayo paling depan ya, jangan punya kebiasaan menuntut ilmu itu paling belakang dan nyender. Paling depan terkhusus bagi yang ingin mencatat ilmu. Selanjutnya siapkan pendengaran antum, hati antum jangan disibukkan dengan HP. Seandainya nanti di pertengahan jalan menuntut ilmu banyak yang hubungi antum, ya bisa di silent terlebih dahulu. Karena biasanya ketika ustadz nanti sedang menjelaskan, tiba-tiba ada suara ringtone HP, biasanya jadi sedikit terganggu nanti ustadz dalam menjelaskannya. Dan ini tentu diantara adab menuntut ilmu. Yang tak kalah pentingnya, ikhwani a'azanillah wa iyyakum, luruskan hati antum ketika sekarang hadir betul-betul menuntut ilmu karena Allah, bukan hanya semata-mata datang untuk mengetahui seperti apa sih Ustadz Muflih itu gitu. Luruskan niat antum karena Allah, yang harapannya nanti ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau betul-betul jadi ilmu yang berkah, terkhusus di dunia ini, nanti kita bisa bawa ke akhirat nanti. Kita tahu betul karena kita ngaji tidak sebentar, kita juga ngaji sudah lama. Ternyata ilmu-ilmu yang kita dapatkan terkadang masuk ke dalam sebuah hadis Nabi, inna likulli amalin syirratan thumma fatrah. Kita sudah berupaya mencari ilmu, berupaya juga mengamalkannya, namun ternyata kata Rasulullah SAW ada masanya futur. Ya, kita meminta kepada beliau kiat-kiat agar kita bisa istiqomah. Karena hidayah yang paling penting itu setelah hidayah ilmu, hidayah amal adalah hidayah istiqomah. Dan kita juga mudah-mudahan nanti dari penjelasan beliau mendapatkan sebuah ilmu. Ada di antara penuntut ilmu, dia hanya mengamalkan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan menuntut ilmu, betapa tingginya orang yang menuntut ilmu. Tapi dia hanya menuntut ilmunya saja, tidak pernah mengamalkan isinya. Dia hanya rajin ke setiap majelis datangi dengan alasan banyak faidilah keutamaan dalam menuntut ilmu, tapi hanya sebuah wawasan. Nah, mudah-mudahan yang akan kita dengar itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu, lalu mudah-mudahan kita bisa istiqomah dengan apa yang beliau nanti sampaikan. Nah, ini mungkin sepatah dua patah kata dari anak, ya kurang lebihnya tentu mohon maaf. Mari kita simak, dengarkan penjelasan dari beliau Ustadz Muflih Safitra hafidhahullah ta'ala. Falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ikhtafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dan juga hadirat mungkin ada di bawah. Sebelumnya suara saya jelas atau tidak ya? Jelas. Soalnya tadi subuh saya nggak sadar ngisi di Cirebon, sampai selesai baru orang ngomong kalau suaranya ternyata nggak jelas. Nah, saya juga kurang bisa monitor tadi subuh karena saya duduk membelakangi atau di belakangnya si dua toa, jadi nggak kedengaran di sayanya sendiri gitu. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan satu materi
tematik dengan judul Istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Judul ini bukan saya yang pilih, sehingga kalau di dalam penyampaiannya sedikit banyak bisa menyentuh dengan apa yang mungkin ada pada ikhwas kalian, semoga ini bisa jadi obat, ya, semacam obat untuk apa yang merupakan kebutuhan masyarakat. Istiqomah itu artinya bisa juga dikatakan as-sabat, konsistensi dalam melakukan sesuatu. Sehingga istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i berarti seseorang itu konsisten dalam melakukannya. Kalau di beberapa daerah, materi ini saya sampaikan dengan judul yang sedikit berbeda, yaitu judulnya Rindu Kita Yang Dulu. Maksudnya adalah rindu kita waktu di awal-awal ngaji. Sedangkan kayaknya kalau di sebagian daerah pasca Covid, ada sebagian ikhwan yang masih Covid. Waktu Covid kan katanya kita nggak bisa ngumpul, ya, kajian bisanya online. Covid selesai, yang ikhwan itu banyak yang masih Covid, ya. Kalau nggak Covid, ngopi, ya. Karena kalau di Balikpapan sendiri semakin menjamurnya kopi-kopi. Jadi kita kalau nemuin ikhwan yang sudah lama nggak kelihatan di majelis ilmu, cari aja di majelis kopi, insya Allah ketemu. Ya. Kalau di sini gimana, Ustaz? Kurang lebih sama. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan membedah hal-hal yang mungkin sekiranya membuat sebagian orang itu tidak istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Nanti saya akan sampaikan satu poin, kemudian saya minta Ustaz Jajang untuk menyampaikan poin yang lain lagi. Jadi materi bukan dari saya saja, ya. Di antara yang membuat seseorang itu tidak istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i adalah tidak tahu atau lupa atau pura-pura lupa. Imma memang nggak tahu, imma tahu tapi lupa, atau ada yang memang pura-pura lupa dengan keutamaannya, dengan keutamaan menuntut ilmu syar'i. Bisa dikatakan seseorang itu akan bersemangat untuk meraih sesuatu kalau dia tahu keutamaannya. Saya nggak tahu di sini SMA favoritnya apa, Ustaz? SMA 2. SMA 2 Kuningan. Kalau di Balikpapan SMA 1 Balikpapan. Anak-anak Balikpapan yang SMA kalau ditanya selesai SMA mau kemana, jurusan-jurusan paling dikejar itu kalau nggak kedokteran atau semua jurusan teknik yang berhubungan dengan dunia migas, atau apapun yang bisa ngantarkan masuk ke dunia migas. Karena di sana banyak perusahaan migas dan komplek-komplek yang isinya adalah orang-orang kaya rata-rata, ya kalau nggak dokter atau pengusaha-pengusaha besar atau ya orang-orang migas. Kalau ditanya kenapa kalian harus masuk ke sana, mereka mengajar sesuatu yang menurut mereka itu sebuah keutamaan. Di antaranya adalah mobil 2, rumah besar, istri 1, ya. Tapi intinya hidupnya nyaman, mentereng. Orang kalau tahu sesuatu maka dia akan kejar, dia akan berusaha menuju ke sana. Nah, mungkin banyak dari kita yang menuntut ilmu syar'i kemudian tidak konsisten setelahnya dikarenakan tadi saya katakan, imma memang tidak tahu, imma tahu tapi lupa, imma memang pura-pura lupa. Apa saja keutamaan menuntut ilmu syar'i? Nah, Ustaz aja deh. Saya sebutkan sedikit saja biar kajiannya fokus ke arah istiqomahnya. Di antara keutamaan menuntut ilmu syar'i yaitu kita dapatkan pahala besar karena menuntut ilmu syar'i itu kewajiban.
Apa itu kewajiban? Kewajiban itu adalah orang yang bila melakukannya maka dia dapat pahala. Bila dia tidak melaksanakannya maka dia berdosa. Teman-teman, menuntut ilmu agama itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Ya salah, bukan wajib. Menuntut ilmu agama itu hukumnya ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah Syekh As-Sa'di dalam Al-Qawaid Al-Usul, Al-Qawaid Wal-Usul Al-Jami'ah Wal-Furuq Wal-Taqasim Al-Badi'ah An-Nafi'ah, bahwa ilmu syar'i itu terbagi menjadi 2 atau 3. Yang pertama adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, yang kedua adalah sifatnya fardu kifayah, dan ilmu yang sifatnya hanya sunnah. Jadi tidak semua ilmu agama itu wajib. Ada sebagian ilmu agama yang hukumnya hanya sunnah. Ilmu agama yang sifatnya wajib adalah ilmu agama yang berkenaan dengan agama seseorang, ibadahnya dan muamalahnya, yang sifatnya dasar, yang dia tidak boleh untuk jahil di dalamnya. Contohnya ilmu tauhid, ilmu akidah, rukun Islam, rukun iman. Begitu juga cabang-cabangnya, toharoh, seputar untuk perempuan, haid nifas, tentang sholat 5 waktu, bahkan untuk masalah sujud sahwi, itu kita wajib belajar, tidak boleh jahil di dalamnya. Karena kita tidak mungkin tidak, pasti dalam melaksanakan sholat 5 waktu pasti pernah lupa. Berhadiah tablet ini untuk yang seumur hidup belum pernah lupa dalam sholat. Ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah, aman. Kita pasti pernah lupa. Dan dalam kelupaan itu kita membutuhkan ilmu yang namanya sujud sahwi. Ya kan? Ini ilmu yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya. Maka ini ilmu fardu ain. Kalau kita tidak pernah belajar, kita berdosa. Contoh ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yaitu ilmu yang kalau dipelajari oleh sejumlah orang dengan jumlah yang cukup, maka muslim yang lain hukumnya gugur dari mereka kewajiban ini. Contohnya ilmu kedokteran, ilmu perekonomian, ilmu listrik, tibun nabawi, dan lain-lain. Itu hanya fardu kifayah. Ilmu yang sifatnya sunnah, contohnya ilmu manasik haji bagi orang yang tidak punya kemampuan haji. Misalnya orang itu punya pekerjaan yang pendapatannya hari ini habis hari ini, berarti dia tidak punya kemampuan untuk menabung untuk haji. Maka kalau ada pelajaran manasik haji, pelajaran ini hukumnya hanya sunnah saja buat dirinya. Adapun kalau sudah dipanggil oleh Kemenak, tahun depan memang gilirannya dia, sudah masa pelunasan, dia lunasi, kemudian mau naik haji, maka ilmu manasik haji ini berubah menjadi fardu ain. Nggak boleh fardu kifayah. Nggak boleh bilang gini, kamu jangan belajar, aku nanti ngikut-ngikut aja. Kemana tawaf aku tahu ikut juga, nanti kayak apa mabit aku ikut juga. Nggak boleh. Setiap orang wajib belajar. Berubah jadi fardu ain. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ilmu syar'i yang sifatnya fardu ain ini, sebagian orang tidak istiqomah dalam menjalankannya. Maka kalau seandainya mereka berhenti, maka mereka berdosa. Kalau kembali ke catatan teman-teman, nomor 1, bahwa menuntut ilmu syar'i keutamanya dapat pahala, artinya kalau orang ini konsisten di dalamnya, maka dia pun dapat pahala secara konsisten. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, bahwa menuntut ilmu syar'i itu tanda Allah inginkan kebaikan untuk kita. Menuntut ilmu syar'i itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, beliau katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan agar dia mendapatkan kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih di dalam masalah agama. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya,
di antara tanda seseorang itu tidak diinginkan oleh Allah berupa kebaikan adalah manakala dia jahil. Yang jahilnya ini tidak sembuh-sembuh. Jahil itu kan penyakit ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, fa inna shifa'al ayyi as-su'al. Obat dari kebodohan. Nabi bilang obat dari kebodohan berarti bodoh itu penyakit. Nah, kalau kebodohan ini tidak sembuh-sembuh, menunjukkan bahwa Allah itu tidak begitu menginginkan kebaikan untuk kita. Karena Allah bila menginginkan kebaikan untuk seseorang, Allah akan jadikan dia paham dalam masalah agama. Kita lihat di luar sana, ada orang di usia 30 tahun ditanya tentang masalah agama yang itu sebenarnya mudah, dia bilang, Pak, saya masih awam. 10 tahun kemudian, di usia 40, ditanya pertanyaan yang sama, jawabannya masih sama. Apa jawabannya? Saya masih awam. Sudah pensiun usia 56, ditanya dengan pertanyaan yang sama, dia bilang, saya masih awam. Ini menunjukkan bahwa bodohnya itu nggak sembuh-sembuh. Kenapa demikian? Bisa jadi karena dia memang tidak menyempatkan untuk belajar ilmu syar'i. Ada orang kalau diajak, yuk belajar agama yuk, ikut kajian, dia bilang, tunggu nanti ada kesempatan. Soalnya sekarang belum sempat. Kita katakan menuntut ilmu agama itu bukan menunggu kesempatan, tapi menyempatkan. Karena kalau nunggu kesempatan nggak sempat-sempat. Jadwal kita kan banyak. Kerja, pulang kerja, ngopi. Kalau nggak ngopi, futsal. Kalau nggak, ketemu teman. Kalau nggak, ketemu selingkuhan. Banyak kegiatan, jadi nggak sempat-sempat. Keutamaan yang terakhir, saya cukup sebutkan 3 saja. Bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh MC yang pertama di sini. Ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, apakah jalan ini jalan konkret, yaitu jalan betulan jalan, sebagaimana kita dapati di jalan-jalan, ataukah jalan ini jalan abstrak, maksudnya adalah media, entah membaca buku, entah nonton video pengajian, dan seterusnya. Maka yang di dalamnya dia niatkan untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kalau kita konsisten dalam menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan kita masuk surga. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini, maka muara akhirnya nanti hanya ada 2. Imam masuk surga, imam masuk neraka. Dan orang yang cerdas ketika ditanya mau masuk mana, tentu jawabannya masuk surga. Bagaimana cara masuk surga? Teman-teman dulu atau sampai sekarang ada yang masih suka nonton bola di stadion? Kadang-kadang. Kalau masuk stadion pakai apa maksudnya? Tiket. Emang sembarang tiket? Enggak. Anggaplah ini tiket ya. Dia pasti akan validasi dulu kan. Tanggalnya benar. Jangan-jangan ini tiket tahun lalu. Atau tiket pertemuan, tiket 2 minggu lalu. Kalau tiketnya udah benar, ada stempel panitia enggak? Jangan-jangan cetak sendiri. Kan ada validasi. Oh iya, tanggalnya sesuai, stempelnya udah benar, baru dirobek, baru bisa masuk. Kita masuk surga itu ada validasi. Validasinya adalah amal. Tiketnya maksudnya. Tiketnya adalah amal. Apakah semua amal pasti diterima? Enggak, di situ ada 2 validasi. Pertama adalah keikhlasan, yang kedua kesesuaian dengan sunnah atau ittiba'. Kalau validasi yang satu benar, yang satu salah, maka nggak diterima. Nah, bagaimana caranya kita memupuk keikhlasan? Jawabannya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Bagaimana caranya kita tahu kita sesuai dengan sunnah? Jawabannya menuntut ilmu syar'i. Maka logika yang mudah, kalau mau masuk surga harus menuntut ilmu syar'i. Karena dengan menuntut ilmu syar'i kita tahu mana amalan yang ikhlas, mana yang sesuai sunnah, mana yang tidak. Kalau kita melaksanakannya, baru kita bisa masuk surga.
Ada pun yang disebutkan tadi oleh MC, kata Nabi SAW, majatama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarullaha fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu tempat di antara rumah-rumah Allah yang di dalamnya mereka mempelajari ilmu agama satu sama yang lain, melainkan akan diberikan kepada mereka 4 hal. Diturunkan rahmat, diberikan as-sakinah atau ketenangan. Kemudian apa? Mereka akan dinaungi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Setidaknya kalau tidak ada keutamaan yang lain kecuali 3 atau 4 ini, seharusnya sudah cukup untuk membuat kita memiliki kesempatan secara disempatkan, bukan nunggu kesempatan. Cuma saya juga menentang kalau ada teman-teman jadi bayangannya ustadz. Saya tidak menyarankan teman-teman menjadi bayangannya ustadz. Artinya ustadz-ustadz kemanapun diikuti. Teman-teman juga dalam 1 minggu harus punya waktu buat keluarga. Tapi jangan keluarga terus. Dalam 1 minggu harus punya jadwal berapa? Paling tidak misalnya 3 kajian, 4 kajian. Di luar dari itu diamalkan. Kalau bisa dimurojaah, disalin ulang, supaya nanti suatu saat dengan menyalin, dengan murojaah, dengan punya catatan bisa disampaikan. Dan saya kira tidak ada ustadz yang bisa jadi ustadz kecuali dengan melalui proses seperti itu. Ada proses belajar, ada proses murojaah. Fadhal Ustaz. Di antara yang juga menyebabkan seseorang tidak istiqomah, yang kedua akan disampaikan Ustaz Jajang hafizahullah ta'ala. Anu tiap boleh saya cerita? Lah Pak Ustaz. Fadhal Ustaz. Anda tidak lanjut kalau Ustaz Jajang tidak lanjut. Soalnya tadi kesepakatannya gitu di antara kami, meskipun kesepakatan di panitia beda. Ngomong ke sini Ustaz. Baik, gini. Saya 2, beliau 1. Oke. Mungkin beliau masih nyatet-nyatet kali. Iya Ustaz. Nyatet semua dari antum Ustaz. Faktor yang kedua yang membuat seseorang itu tidak istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Saya coba ambil sebab yang mungkin kekinian. Di antaranya adalah menjadikan ilmu yang sudah didapatkan bahan perdebatan. Menjadikan ilmu yang sudah dia dapatkan sebagai bahan untuk mendebat. Dan mungkin ini kita dapatkan di kejadian nyata di berbagai daerah. Kisah cerita-cerita di kalangan para penuntut ilmu, atau kalau misalnya saya mengisi di suatu daerah, cerita yang kurang lebih sama itu ada, yaitu adanya sebagian ikhwah, dan ikhwah ini saking semangatnya mereka menuntut ilmu, lalu kemudian sudah mengerti tentang sunnah, kesunnahannya ini dia bawa keluar, yang bukan hanya sekedar untuk diamalkan lalu diajarkan dengan baik, tapi dijadikan bahan-bahan perdebatan. Jadilah mereka suka jidal yang sama orang yang berbeda pemahaman. Bahkan ada yang dipelajari bab-bab yang sekiranya bisa membuat perdebatan. Jadi nanti kalau ngumpul sama siapa-siapa, yang dilakukan apa? Perdebatan. Contohnya tadi masa lampau, ada seorang dai dari kalangan Ahlus Sunnah. Ini bukan penuntut ilmu lagi, ini seorang dai. Konsentrasinya di bidang ateisme. Beliau dahulu tinggalnya di Jeddah, namanya Abdullah Al-Qasimi. Bahkan Abdullah Al-Qasimi ini kalau tidak salah di Wikipedia juga ada. Ya. Maksudnya kita bisa browsing gitu. Kegiatannya dahulu banyak berdebat dengan orang-orang ateis. Dia wafat dalam kondisi ateis. Jadi yang mendebat ateis, matinya ateis.
Kita tidak katakan perdebatan itu nggak boleh secara total, karena nanti ada syarat-syaratnya. Tapi terlalu banyak jidal, khawatirnya mengeraskan hati, yang ujungnya kadang-kadang kita berdebat dengan orang yang tidak kalah pintar, atau malah lebih pintar dari kita. Akhirnya kita dapat syubhat, kita ngomong sama dia 10 kalimat gak masuk di kepalanya, dia ngomong satu syubhat masuk di kepala kita. Akhirnya kita berhenti, karena pertama kalah debat, yang kedua mulai meragukan keyakinan diri sendiri, yang ketiga kemudian meninggalkan ilmu syar'i. Coba ya, kita simulasi. Si Ujang, bila ada kebetulan namanya sama, ini adalah kebetulan saja. Ya, si Ujang hadir di kajian-kajiannya Ustadz Jajang. Kebetulan dia namanya mirip Jang-Jang sehingga dia ngefans gitu. Ujang ini sangat senang di bab-bab bid'ah. Dia pelajari tentang bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah itu. Dia senang dengan yang seperti itu. Kemudian kebetulan dia tinggal di komplek yang di sana banyak orang yang mengerjakan bid'ah. Maka sedikit-sedikit dia suka ngumpul sama orang-orang, kemudian memancing perdebatan, lalu kemudian berdebat. Dia bilang itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah, itu bid'ah. Meskipun benar, yang dia sebutkan memang betul, itu memang bid'ah. Tapi keilmuannya baru sampai pada taraf mengenali ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Dia belum sampai pada taraf mengetahui seluk-beluk tentang bid'ah, sampai pada cara untuk membantah manakala ada syubhat tentang bid'ah. Suatu hari bertemulah dia dengan yang ustadznya yang memang suka ngajarkan kebid'ahan. Waktu dia bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ustadznya datang. Akhi, bid'ah itu ada 5. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah, ada bid'ah haram. Jadi bid'ah itu bahkan ada yang wajib. Contoh, para sahabat dahulu membuat mushaf Al-Quran, itu nggak ada dipraktekkan Nabi. Akhirnya bikin mushaf mulai dari zamannya Abu Bakar, dikumpulkan dulu. Lalu di zamannya Utsman dijadikan mushaf, disalin. Jadilah yang kita punya sekarang, banyak mushaf. Coba dulu gak ada yang mengerjakan bid'ah ini, kita nggak bisa baca Quran. Masuk di kepalanya, sementara dia kan baru mengenali tentang mana bid'ah, mana bukan. Belum sampai pada taraf syubhat tentang bid'ah. Diserang lagi sama yang lain. Iya, ente ini jadi dikit bid'ah. Tahu nggak Bilal itu pernah bikin bid'ah? Mana mungkin? Mungkin. Bid'ah itu pernah, Bilal itu pernah suatu hari ditanya oleh Nabi pagi-pagi, wahai Bilal, apa yang kamu biasa kerjakan? Tadi malam aku mimpi kulihat terompahmu ada di surga di depanku. Kamu ngerjakan apa? Intinya Bilal bilang, intinya sholat sunnah wudu. Tuh, Nabi nggak tahu kalau Bilal itu sholat sunnah wudu. Berarti Bilal berbuat bid'ah. Dia melabeli kegiatan-kegiatan di tengah masyarakat tentang bid'ah. Begitu dapat syubhat 2 biji tentang mushaf, tentang sholat sunnah wudunya Bilal, dia nggak bisa jawab. Akhirnya 2 masuk di kepala. Dia mulai meragukan, jangan-jangan aku ini salah, jangan-jangan Ustadz Jajang ini kurang. Wow, Ustadz Ahmad Tonari ini salah berarti ilmunya selama ini. Dia mulai meragukan diri sendiri, mulai meragukan keilmuan, cuman dianya aja yang belum nyampe ilmunya. Sampai suatu hari akhirnya lama-lama dia mulai kendor, dia bikin udzur pada dirinya, akhirnya dia meninggalkan ilmu syar'i. Padahal mungkin kalau dia ngajinya istiqomah, mungkin akan sampai pada titiknya nanti di mana dia tahu bagaimana cara membantah syubhatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau orang mau berdebat itu 3 syaratnya. Salah, 4. Boleh dicatat. Jamaah kalau mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. 4 syarat berdebat. 1. Ilmu kita cukup. Kalau kita sendiri yakin bahwa diri kita ini ilmunya belum cukup, maka jangan.
Bila ada yang ngajak, maka tinggalkan. Jangan coba-coba. Nanti kita ngomong 10 kalimat, tidak masuk di kepalanya, dia ngomong satu syubhat, masuk di kepala kita. Karena ilmu kita nggak cukup. Karena kita juga ngajinya paling 1 minggu 1 kali. Itu pun hanya dengerin duduk, tidak pernah nyatat. Kajiannya kajian kitab, kitabnya nggak pernah punya. Ngantuk lagi. Apalagi Ustaz? Terus Ustaz. Saya mancingkan. Jadi akhirnya karena ilmu kita nggak cukup, tinggalkan perdebatan. Yang kedua, lawannya nanti yakin kitanya, saya ulang, kita yakin lawan kita dalam perdebatan ini orang yang mudah menerima kebenaran. Yang menjadi lawannya mudah menerima kebenaran. Kalau sekiranya tidak, maka tinggalkan. Tadi Ustadz Jajang sempat bilang gini, telah hadir di tengah kita Ustadz yang mungkin antum semua sudah tahu, antum lihat di YouTube. Saya kira beliau mau tambahin yang waktu itu debat soal musik versus syair gitu ya. Karena sejak itu nama saya muncul juga di Wikipedia, muncul di media-media, sebagian media nasional. Ya, foto saya muncul di mana-mana. Ditulis, inilah sosok Ustadz yang berdebat bla bla bla. Teman-teman tahu saya mengeluarkan beberapa bantahan. Pertama saya cuma bantah satu aja. Ternyata dibantah lagi. Ternyata dibantah balik, bahkan disinggung tentang background pendidikan. Saya bantah kedua karena di sini ada yang perlu dikoreksi. Ditambahin lagi bantah ketiga dan keempat. Setelah itu saya lihat ternyata tidak ada manfaatnya. Yang penting orangnya sudah dengar, dan ternyata nggak bisa. Kita berdebat dengan orang yang bahkan dia tidak bisa membedakan mana takabur dan mana tawadhu. Dia menyuruh orang untuk tawadhu, tapi di saat yang bersamaan dia takabur. Maka saya pikir tidak mungkin melanjutkan perdebatan karena nggak ada gunanya. Kemudian saya putus, saya take down semuanya. Karena nggak ada gunanya. Tapi yang penting hujah sampai. Ini juga nasihatnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir rahimahullah. Cukup, kata beliau, bantah. Dan kalau sudah cukup dengan hujah, yang penting sampai, tinggalkan. Karena perdebatan ini sudah masuk dalam tidak lagi mencukupi syarat yang kedua. Kita berdebat dengan orang yang tidak bisa menerima kebenaran, bahkan cenderung meremehkan manusia. Dan itulah yang disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kesombongan, kiber itu adalah menolak kebenaran, merendahkan manusia. Kalau kita terlibat dalam diskusi dengan teman, tetangga tentang apalah, misalnya masalah bid'ah, masalah syirik, bla bla bla, kita kayaknya ini nggak bisa dilanjutkan karena dia sudah meninggikan diri sendiri, merendahkan. Sudah cukup, nggak usah dilanjutkan. Nomor 3, syaratnya adalah topik yang diperdebatkan haruslah topik yang layak. Topik yang diperdebatkan topik yang layak. Karena kadang ada orang berdebat topiknya nggak layak. Menang tak dibilang pintar, kalah tidak dibilang. Menang tidak dibilang pintar, kalah tidak dibilang bodoh. Contohnya perdebatan ayam dengan telur, mana yang lebih duluan? Antum menang dalam perdebatan, menang duluan ayam, karena nggak akan ada telur kalau tidak ada ayam. Maka antum tidak dibilang pintar. Kalau lawan antum menang, dia bilang telur duluan, karena tidak mungkin keluar ayam kalau tidak ada telur, antum tidak dibilang jahil. Sampai kalau nggak salah 3 bulan lalu ada 2 orang saling tikam, akhirnya satu mati, satu di penjara gara-gara berdebat soal ayam telur mana duluan. Kalau tidak percaya silakan googling. Ada Pak ya? Topiknya apa dulu yang mau diperdebatkan? Ustaz Mufi kemarin berdebat soal apa? Berdebat soal penamaan
surat Asy-Syu'ara dengan musik, diasosiasikan dengan musik. Yang saya khawatir kalau kemudian nanti akan turun dampak-dampak produk-produk agama yang baru gara-gara fatwa ini, menyamakan yang tak sama. Makanya sekarang belakangan juga muncul ada orang bikin Al-Fatihah pakai apa namanya, hardcore, apa sih namanya, musik rock ya. Dan ini diantara kita khawatirkan, karena nanti kalau orang menganggap normal untuk mengatakan musik itu bentuknya syair ya, dan dianggap itu adalah bagian dari Islam, dianggap do re mi fa sol la si do adalah bagian dari Islam, khawatirnya nanti ada orang membuat hal yang mungkar seperti yang akhirnya betul-betul terjadi. Ini layak. Syarat yang keempat, Ustaz siap ya, nomor 3. Syarat yang keempat untuk berdebat adalah niat debat. Mau ngapain? Kalau niatnya yang orang tuduhkan ke saya, mau ini ya, pansos. Niatnya adalah panjat sosial biar numpang terkenal. Maka meskipun kita di atas kebenaran, maka Allah tetap salahkan kita dan kita ditimpakan dosa, karena niatnya bukan ikhlas karena membela agama Allah, melainkan hanya untuk mencari popularitas. Kita mau debat mau apa? Ya. Kalau hanya ingin menang-menangan, tahu di dalam hati kita ini sebenarnya kita bukan cari kebenaran, maka tinggalkan. Itu suara azan dari Isya. Cepat ya. Padahal baru 2 poin. 18.30. Terus baru tanya jawabnya 19. 19. Iya. Cepat sekali. Berarti sampai jam 11 malam ya. Azan Isya dulu. Ustaz yang mana Ustaz? Apa ya? Ustaz ada poin nggak? Ada poin nggak? Enggak. Nggak ada. Anak kasih ya. Anak jadi dapat banyak faedah tuh kalau antum ngisi saya. Iya, antum dapat faedah enggak? Mana kan ceramah syubhat tanpa dasar, tanpa filter. Akhirnya nggak dengerin, nggak ikut menuntut ilmu syar'i, tapi malah dengerin yang syubhat-syubhat, akhirnya ya itu malah berhenti. Saat itu aja saya habis ini ya. Itu insya Allah nantinya rutin saat kesini Ustaz. Kalau rutin nggak apa-apa loh. Maksudnya kapan lagi Ustaz antum ngisi di sini gitu. Saat paling enggak 1 lah. Iya. Itu aja tadi ya. Sekarang tuh Ustaz yang ana lihat teman-teman itu mulai futur nggak ikut kajian tuh karena berpikir dengan kajian itu mereka nggak kaya-kaya. Akhirnya mereka lebih mencari harta. Boleh. Ya, kebetulan ada poinnya. Lebih mengutamakan dunia harta. Boleh Ustaz? Anda udah nyumbang syarat. Iya, udah cukup kan? Enggak. Manil usul fawal mas'ul. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
pasangan, Pak. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati azanallahu yakum. Jangan salahkan anak ya. Aduh, ini ustaznya nyuruh terus ngisi ya, maksa, masya Allah. Padahal kita sangat menunggu beliau. Katanya kalau mau diteruskan anak harus nyebutin dulu satu poin. Di antara yang anak tahu yang membuat orang tidak istiqomah dalam menuntut ilmu adalah ketika dia sudah mulai berpikir salah. Apa di antara contohnya? Di antara contohnya, menuntut ilmu itu nggak pernah membuat dia kaya. Dan dia berpikir bahwa kekayaan itu bisa membuat dia terhormat. Sedangkan menuntut ilmu nggak pernah dihormati orang. Akhirnya apa? Akhirnya dia tinggalkan majelis ilmu. Ngapain? Lama-lama nuntut ilmu, pinter enggak, jadi ustadz enggak, direndahkan iya. Akhirnya ya sudah, daripada capek menuntut ilmu nggak bisa-bisa, lebih baik kerja yang jelas, dapat uang. Apalagi kalau uangnya menjanjikan. Jadi kaya dia, langsung dihormati orang. Dan kita tahu kan, terkhusus di Kuningan ini Ustaz ya. Kita lagi ngomong di Kuningan Ustaz. Jadi orang itu bisa menghormati karena pertama kedudukan Ustaz. Kedudukan itu kan bisa dilihat dari sisi pangkat. Kalau dia punya pangkat ataupun karena kekayaan, barulah orang itu akan menghormatinya. Kalau tidak, ya biasanya tidak dipandang gitu. Akhirnya berpikir, ya sudah, mending kerja, dapat uang jelas. Nanti dengan demikian dia dihormati. Jadi di antara ya bentuk orang itu jadi tidak istiqomah menuntut ilmu karena salah berpikir. Padahal kan kita sudah diingatkan ya. Yang anak tahu pernah membaca sebuah kitab Ustaz, dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, ilmu itu lebih utama daripada harta. Malah yang pernah Ana juga baca dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan kenapa kok ada jadi poin ini gitu. Di antaranya yang Ana ingat, harta itu capek kita menjaganya, ilmu enggak. Harta itu kalau dikasih habis, ilmu dikasih semakin nempel gitu. Intinya bahwa ilmu lebih utama daripada harta. Ya kalau bisa dua-duanya, walhamdulillah. Kita berilmu, kita juga kaya, karena ulama juga ada yang seperti itu. Yang Anda tahu Imam Abu Hanifah saja, beliau alim ulama, tapi beliau juga kaya. Ya kalau kita bisa seperti itu ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak, antum kerja juga enggak setahun 2 tahun kan dari dulu. Kalau antum kerja dari dulu sampai hari ini enggak kaya-kaya, masa sih enggak menuntut ilmu? Kan udah jelas tuh enggak kaya-kaya. Ya ngapain terus ngejar? Ya lebih baik menuntut ilmu. Kalau memang belum jelas jadi orang kaya. Jadi ya ini untuk anak dulu saja. Kan anak juga ingin jadi orang kaya Zat, tapi belum. Makanya anak menuntut ilmu Zat. Begitu. Nah itu aja yang anak bisa sampaikan. Udah 1 poin Zat. Yang keberapa sekarang? 4. Di antara penyebab orang malas menuntut ilmu syar'i, tidak istiqomah, yang Anda lihat di
lapangan adalah banyaknya perpecahan. Apalagi perpecahannya kadang-kadang melibatkan guru-guru. Ini saya nggak ada dalil apa-apa. Dalilnya hanya dalil akli, logika yang memang terbukti bahwa kadang-kadang orang itu jadi malas menuntut ilmu syar'i ketika dia pusing memikirkan orang-orang yang harusnya jadi panutan juga nggak bisa jadi panutan. Ya, diantaranya adalah yang dia anggap sebagai guru-gurunya. Begitu juga ikhwan-ikhwan lama. Begitu juga para pengurus yayasan. Yayasan satu dengan, di sini berapa yayasan? Banyak. Yayasan satu dengan yayasan satu yang lain kayak berebutan, nggak pernah ngumpul, kayak bersaing, kayak. Meskipun kadang-kadang itu juga tidak terbukti. Itu kan kadang-kadang kayak kitanya aja mungkin yang tidak terlibat langsung sehingga tidak tahu dalamnya seperti apa. Saya cerita untuk versi kami di Balikpapan. Ustadz Syafiq pernah diundang ke satu daerah yang mau tidak mau harus lewat Balikpapan. Ketemulah dengan saya di atap Masjidil Haram November 2022. Ustadz Syafiq bilang gini, Ustadz Mufli, ana ada undangan ke Tanah Grogot. Oh iya Ustadz. Gimana Ustadz? Nah itu kan pasti lewat Balikpapan kan? Iya. Ana ini bingung kalau ke Balikpapan nanti sama siapa? Karena katanya Balikpapan itu berpecah. Terus ana bilang, saya nggak perlu bertanya siapa yang ngomong dan lain-lain. Cuma saya bilang, Ustadz, ke Balikpapan, Ustadz sekarang atau nanti tahun depan, ke Balikpapan Ustadz dengan yayasan manapun yang lain pasti dukung. Ustadz sama ana, yang lain dukung. Ustadz sama di sana, ada dukung. Karena kami sekarang membangun visi dakwah sunnah itu dakwah kita, bukan dakwahku, dakwahmu, dakwah yayasanku, dakwah yayasanmu. Kami memang sudah kumpul bareng, kemudian saling tukar pikiran. Yang tukar pikiran ini guru-guru, ustadz. Kita membentuk visi bahwa ini dakwah bersama, mungkin lembaganya berbeda. Di antara yang mengancam itu adalah kalau Ustadz Mufli punya orang dekat, Ustadz Fulan punya orang dekat, Ustadz Anlan punya orang dekat, lalu orang dekatnya ini masing-masing membisiki gurunya, gurunya juga iya aja. Orang dekat sini ngomong sana, berdebat atau bersaling fitnah, gurunya nggak pernah ketemu. Jadi akar rumputnya bikin masalah, gurunya teranggap terlibat. Sedangkan kami enggak, Ustaz, dari sejak Januari 2022 pertemuan pertama di rumah Ana undang ustadz-ustadz terutama yang muda-muda. Undang semua, tapi yang datang rata-rata yang masih muda-muda. Kita mulai dengan berkenalan, karena kita juga satu kota kecil, tapi puluhan ustadz itu tidak semuanya saling kenal. Kita ngumpul bareng, kemudian saling berkenalan, background pendidikannya apa, lalu kemudian kita ngobrol apa yang perlu diperbaiki. Menurut Ana, di antara yang perlu diperbaiki adalah untuk asatidzah itu memfilter informasi yang dia dapat dari luar, meskipun dapatnya dari orang dekatnya. Karena kadang-kadang orang dekat itu membawa penyakit. Ya, orang dekat itu kadang-kadang bawa informasi yang tidak valid, lalu kitanya iya aja. Setelah itu mulai berkumpul lagi bulan kedua, ketiga dan seterusnya sampai kita punya kesepakatan. Kalau Ustadz Syafiq misalnya, Ustadz Syafiq hanya contoh ya, dibawa oleh yayasan A, maka di hari yang sama, di jadwal yang sama, yayasan yang lain tidak boleh bikin undangan. Bahkan yayasan yang undang menawarkan jadwal,
Jadi kita saling berbagi. Kalau perlu saling berbagi biaya. Kan membawa ustadz itu kan juga ada biaya. Ya. Kita saling bagi biaya, kita saling tolong-menolong. Nah, seperti itu. Dan Ustaz Syafiq datang, Ustaz Syafiq datang di Februari 2023 ke tempat kami, dan daurah beliau diakhiri dengan makan-makan asatizah sebalikpapan. Dan anak bilang, Ustadz, lihat apa yang anak bilang di November 2022. Asatizah Balikpapan ngumpul, bukan karena Ustaz Syafiq. Seandainya ini bukan Ustaz Syafiq, Ustaz yang lain pun insya Allah kondisinya sama. Ya, kondisinya sama, yaitu kita nyatu dalam dakwah, karena ini dakwah kita, bukan dakwah yayasan secara parsial. Itu yang keberapa? Satu lagi yang juga di antara yang membuat seseorang itu jadi tidak istiqomah untuk belajar ilmu syar'i, fanatisme terhadap guru. Fanatisme terhadap guru. Sehingga kecintaannya bukan kepada ilmunya si guru, tetapi kepada sosoknya gurunya. Di antara dampaknya nanti, manakala ustadznya atau gurunya itu wafat, kira-kira mau nggak dia pindah ke guru yang lain? Mungkin dia akan berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena dia bukan cinta ilmunya si guru, tetapi cinta orangnya. Nah, ini kalau ini kejadian memang di Balikpapan, benar-benar jadi kejadian. Kami punya ustadz senior. Kalau di sini siapa? Sartonari atau siapa? Ustadz Jajang. Ya misalnya anggaplah kalau di Bandung Ustadz Abu Idar, gitu ya. Kesukaannya sebagai ikhwah itu kepada sosoknya. Enak cara ngomongnya, lebih masuk ke hati, bla 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 bla. Qadarullah, ya namanya setiap orang yang bernafas pasti akan menjemput atau dijemput kematian. Maka meninggallah di antara ustadz kami yang di sana. Sebagian ikhwan berhenti. Ketika anak mulai mendekati satu-satu lagi, terutama yang senior-senior gitu ya. Kenapa antum sekarang enggak pernah hadir di mana-mana? Kalau sama anak nggak masalah lah. Anak bilang. Sama anak antum nggak hadir nggak masalah. Antum sama ustadz yang lain hadir nggak? Nggak juga ustadz. Kenapa? Saya sejak meninggalnya Ustadz Fulan, saya itu kehilangan motivasi. Ya. Saya sekarang sudah malas karena Ustadz yang membuat saya itu berubah sekarang sudah hilang. Ya. Ini saya membayangkan kalau ikhwah Jabodetabek kehilangan Ustadz Yazid, lalu ngomongnya sama, insya Allah mereka pun akan mengalami yang sama, futur yang sama. Kenapa? Karena kenapa kita cinta sama gurunya? Kenapa bukan ilmunya? Apakah selama berdakwah gurunya ini mengajarkan kita untuk fanatik sama dirinya atau kepada ilmunya? Kita gak mungkin seorang ustadz, apalagi ustadz sunnah, untuk membuat orang itu fanatik sama dirinya. Justru itu kegagalan seorang guru. Di antara bentuk kegagalan seorang ustadz adalah kalau ustadz ini menciptakan murid-murid yang fanatik sama dirinya. Yang kalau bukan dirinya, mereka nggak bisa nimba ilmu sama yang lain. Begitu ini wafat, futur semuanya. Itu gagal. Guru gagal. Guru yang di dalam titik ini adalah guru yang berhasil, manakala dia berhasil untuk menciptakan murid-murid yang cinta pada ilmu, bukan kepada yang membawakan. Sehingga nanti manakala dia berpindah-pindah ke guru-guru yang lain, selama akidahnya lurus, selama pemahamannya benar, mereka akan mau. Adapun soal gaya itu anugerah dari Allah. Soal cara penyampaian itu adalah karunia dari Allah yang Allah beda-bedakan.
Di antaranya juga mungkin hikmahnya supaya kita bisa mengambil ilmu dari guru siapapun dengan gaya model apapun. Kalau Ustaz Jajang, antum kenal gayanya apa? Lemah lembut? Iya, saya. Lemah lembut. Mungkin ada ustadz yang lain yang kalau bicara itu galak. Kita bukan bilang galak. Memang bicaranya keras. Ya. Kecil suaranya tapi kayak tablik akbar besar gitu. Terus suaranya tuh nggak hilang-hilang gitu. Ada cek ada yang seperti itu. Ada yang gayanya enak bagi orang Sunda karena sering dengan logat dan kosakata Sunda, jadi enak buat kitanya. Kalau di Jawa Tengah itu ada ustadz yang selalu bahasa Jawa, ya. Yang bahasa Jawa Ustadz Abdul Zain, yang konsisten betul-betul dari awal kajian sampai akhir bisa bahasa Jawa, Ustadz Abdul Aswad Bayati. Ya. Ada ustadz yang ya masing-masing ustadz dengan caranya. Tentu kita nggak akan bisa nyamakan semua orang harus seperti Ustadz Yazid. Tidak boleh kita bilang semua saya sukanya ustadznya gayanya kayak Ustadz Abdul Hakim. Jadi kalau yang lain itu saya nggak bisa. Kalau bisa kita ngambil dengan berbagai gaya. Dengan itu nanti akan terpupuk kesabaran untuk menimba ilmu dari siapapun. Nah, balik ke yang nomor berapa tadi? Yang kelima, yang keenam, bahwa 5 apa 6? Ya, yang keberapa pun nanti, bahwa yang seharusnya itu adalah kita tidak fanatik kepada guru. Nanti kalau gurunya wafat, apalagi gurunya ada satu kejadian yang membuat antum kecewa sama beliau, siapapun guru. Karena guru itu tidak ada guru yang sempurna. Pada satu hal bisa jadi kita menganggap beliau mengecewakan misalnya. Kita kecewa pada satu guru, lama-lama kita futur belajar. Ya. Sudah berapa itu? Baru 5. Ini jam berapa Ustaz? 19.16. Kalau di jadwal sekarang tanya jawab. Ya. Baru 5 tapi ya sudah. Mungkin ini saja. Nanti sepanjang tanya jawab siapa tahu ada poin-poin tambahan baru saya tambahkan insyaallah. Boleh yang langsung Cek. Boleh. Ya. Cek. Gini Ustaz. Ya, bagi antum yang ingin bertanya bisa langsung ke beliau meskipun tidak lewat tulisan. Dan beliau sudah mengizinkan. Barangkali ya di antara antum ada yang ingin langsung bertanya tidak melalui tulisan, itu dibolehkan. Dimulai dari yang pertama. Ya, mangga Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada menurut saya itu poin sebagai hal yang membuat kita futur gitu ya. Yang pertama saya sendiri gitu lah ya, kan sering berkajian kemana-mana gitu. Tapi kadang-kadang kita di keluarga suka ada masalah atau gimana. Nah nanti tanggapan orang tuh bukan yang ngaji juga, begitu juga kata dia gitu. Jadi mendingan kita aja yang nggak ngaji katanya aman kok gitu. Jadi kalau ada masalah di keluarga tuh. Yang keduanya yang membuat saya futur juga itu begini. Saya udah lama ngaji tapi kok masih bodoh terus gitu. Saya beranggapan bahwa nanti itu amal saya itu lebih sedikit dibanding ustadz yang ilmunya banyak gitu. Jadi ilmu tuh berubahnya tuh lama gitu. Itu gimana Ustadz? Terima kasih. Cek. Ini kok tadi? Ini kayaknya Udah habis batunya.
Tadi berapa poin sudah? 5 ya? Nah, berarti catat yang ke-6. Di antara yang membuat kita itu kadang tidak istiqomah menuntut ilmu adalah terlibat masalah muamalah. Kadang masalah muamalah itu di dalam keluarga. Misalnya suami sama istri cekcok, padahal sejam lagi mau kajian, insya Allah yang pergi salah satunya aja. Pernah kejadian nggak di rumah tangganya teman-teman? Ini udah mau kajian nih, kajian maghrib. Cuman karena misalnya anak terlambat bangun, kemudian istrinya terlambat mandikan, akhirnya bertengkar, bapaknya marah, lama-lama akhirnya istrinya bilang, udah pergi sendiri, ya kan? Akhirnya suaminya pergi sendiri. Kalau itu terus-terus berulang, nanti lama-lama yang pergi ngaji hanya suaminya. Tapi suami juga kalau nggak ada istri kan nggak enak, ya. Akhirnya lama-lama dua-duanya nggak ngaji. Jadi bermula dari masalah muamalah. Dengan siapa? Di antaranya keluarga inti. Masalah muamalah yang lain adalah dengan sesama teman pengajian. Kenapa? Ada sesuatu? Contoh muamalah dengan teman yang bikin kita futur, misalnya masalah utang piutang. Ada ikhwah, mungkin dia nonton. Kalau dia nonton, alhamdulillah. Dulu dia suka kajian saya di bagian depan, nah seperti ini. Paling depan seperti ini. Lama dia nggak muncul. Ternyata akhirnya lama-lama saya tahu ternyata dia ini punya hutang ke sebelah situ. Yang untuk menutupi situ dia tutupi dengan hutang ke situ. Yang untuk hutang ke sana nanti dia hutang ke sana. Jadi gali lubang. Sehingga dia takut kalau nanti dia datang pengajian di parkiran mungkin ditunggu 10 orang. Nah itu yang bikin kita futur. Kita akhirnya lama-lama nggak ngaji karena kita terlibat masalah utang piutang yang tidak amanah. Kadang-kadang masalah muamalah ini terlibat antara kita dengan guru kita sendiri. Misalnya kita dengan guru kita bikin syirkah. Kita dengan Ustadz, Ustadz saya punya pekerjaan, Ustadz mau nggak modal? Nanti pembagiannya sekian persen. Ya namanya Allah berikan rezeki kepada yang siapa yang dia kehendaki. Kadang-kadang ternyata kita rezekinya tidak di situ. Akhirnya usahanya tidak sesuai harapan. Di mana lama kelamaan akhirnya bertengkar. Kan ikhwan-ikhwan itu kalau mau bikin syirkah itu kayak saudara. Ya kan? Nanti insya Allah nanti kita akan gini. Nanti akan berjadi musuh dalam dua keadaan. Rugi sama untung. Tapi untungnya terlalu untung. Kalau untungnya yang pas untungnya cuma juta, 10 juta, 11 juta, itu masih kayak saudara. Tapi pas sudah mulai 100 juta mulai berpikir, ih kamu banyak juga ya aku gitu. Akhirnya lama-kelamaan bermasalah. Nah mungkin yang Bapak alami mungkin kurang lebih seperti itu. Yaitu yang di versi keluarga. Atau dengan versinya yang ditanyakan tadi, orang bilang ngapain kita ngaji? Tuh yang ngaji aja kayak gitu-gitu aja. Ini seperti yang disampaikan Ustaz Jajang tadi. Ada sebagian orang yang mereka ngaji akhirnya mereka mundur karena merasa dengan ngaji toh nggak kunjung kaya. Ngaji ternyata nggak bikin kaya. Dan itu stigmanya orang yang masuk di kepala kita. Yang salah di sini siapa? Yang salah adalah kita. Memang kita itu menuntut ilmu syar'i bukan cari kekayaan. Apa yang dicari? Surga. Surga mau dibeli pakai apa? Bukan dengan duit. Kita nggak punya orang dalam. Ya. Selamat dikubur itu dengan ilmu, bukan dengan duit. Kalau kita sendiri terpengaruh dengan omongan seperti itu, yang salah itu kita memang. Karena kita membenarkan omongan yang salah. Omongan yang salah adalah tuh ngaji aja nggak kaya-kaya. Memang saya bukan cari kekayaan kok dari ilmu syar'i. Saya cari surga. Saya cari pahala. Begitu. Ini sama seperti orang yang hijrah, misalnya hijrah meninggalkan pekerjaannya dari bank konvensional dengan harapan akan mendapatkan sebagaimana yang Allah janjikan. Ya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan min.
Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuk dirinya yang lebih baik daripada yang dia tinggalkan. Dia mengharapkan kalau dia meninggalkan pekerjaan riba dengan gaji 7 juta, dia akan dapatkan pekerjaan baru dengan gaji 17 juta. Yang di kepalanya adalah kebaikan itu bentuknya duit. Padahal kebaikan itu adalah surga, itu nomor 1. Maka Anda selamat dari neraka gara-gara meninggalkan pekerjaan riba. Itu sudah kebaikan yang mungkin cara pandang kita yang salah. Kadang-kadang kita menganggap gajinya lebih besar gitu. Ya. Ini juga mungkin kadang-kadang salahnya dari ustadz. Ketika ustadz mengatakan siapa yang meninggalkan riba maka dia akan digantikan oleh Allah pekerjaan yang lebih baik. Saya kasih contoh. Nah, semua contohnya adalah yang gajinya lebih gede. Jadi di kepala orang, oh aku ninggalkan, oh nanti gajinya sekian. Karena contohnya dari ustadz adalah selalu yang hubungannya sama harta yang lebih besar. Lupa stressing bahwa penggantinya Allah itu bukan cuma duit, jadi duit yang lain. Kurang lebih gitu. Yang membuat Bapak futur yang kedua tadi Bapak? Sering ke kajian tapi masih merasa bodoh. Oh iya. Nah, itu saja jangan. Kita sering ke kajian tapi kok nggak pintar-pintar mungkin gitu. Saya ya gini-gini aja ilmunya. Saya bilang bisa jadi. Ya ini sudah bagus nih ya. Kalau tadi kan futur atau tidak istiqomah ngaji. Nah ini ada problem lain. Ngaji istiqomah tapi tak pintar-pintar. Bisa jadi satu manajemennya yang salah. Bagaimana manajemen yang salah? Ilmu itu ditapaki sampai ke atas pakai tangga Bapak Ibu. Nggak akan sampai kalau nggak lewat tangganya. Misalnya mulai samping terus lompat ke atas. Khawatirnya mana jatuh dan patah kaki lalu nggak jalan sama sekali. Kan harus lewat tangganya. Contoh, teman-teman, mohon maaf, bukan untuk mengecilkan, bukan untuk mendemotivasi, bukan untuk menghilangkan motivasi teman-teman belajar. Saya tidak setuju kalau ada kelas bahasa Arab dibuka untuk siapapun. Saya lebih setuju buka kelas bahasa Arab yang mau masuk filter dulu, bisa ngaji nggak? Karena yang ngaji saja nggak lancar, masih bacanya misalnya kalki yang seperti itu jangan ikut kelas bahasa Arab. Insya Allah nggak akan sampai-sampai. Yang harusnya seperti itu ikut kelas tahsin Quran, lancarkan dulu bacanya. Karena kalau di dalam mempelajari bahasa Arab nanti ujungnya adalah supaya bisa baca kitab, teman-teman harus dengan mudah, matanya harus jeli dengan tidak boleh salah membaca antara dhamma, kasroh, dhammatain, kasratain, fathah, fathatain. Karena fathah, dhamma, kasroh artinya nanti beda. Kalau di fa'il misalnya pakai dhamma, kalau di maf'ul bih misalnya pakai fathah, itunya saja nggak bisa dibedakan bacanya, maka nanti pengertiannya mungkin salah. Maka lebih bagus kalau bikin kelas bahasa Arab, pesertanya saring. Coba tes dulu ngaji. Oh belum bisa. Mohon maaf, berarti nanti kelasnya kelas tahsin. Berarti di saat yang bersamaan atau di waktu yang berbeda ada kelas Quran, ada kelas bahasa Arab. Yang kedua mungkin manajemen waktunya yang salah. Seperti tadi saya bilang, saya tidak setuju kalau kita jadi bayangannya asatizah. 7 hari seminggu, 7 hari kajian. Saya dulu di Jogja, gini deh. Teman-teman tahu asatizah Ustaz Rehanul Bahrain? Mungkin pernah ke sini? Ustaz Abdul Tuasikal, Ustaz Aminur Bais, Ustaz banyak yang lain. Tapi mungkin yang medianya besar-besar mungkin di antaranya 3 ini. Ini seangkatan sama kami ngajian dulu dengan asatidz di Jogja. Di antaranya Ustaz Aris Munandar. Kita hadir kajian-kajian beliau. Lepas dari masalah beliau yang ada sekarang. Kita dahulu belajarnya itu tidak seminggu 7 kali. Tidak, maksudnya tidak seperti yang teman-teman gitu kalau sekarang. Kita dahulu belajar terus murajaah, nulis.
Kemudian belajarnya dengan menapik ke kelas-kelas bahasa Arab. Jadi ada kalanya ketika sudah masuk kelas kitab, kelas-kelas ilmu alat seperti qawaid fiqhiyah, kelas usul fiqih, kelas usul tafsir, kita mudah. Ya. Sementara ilmu-ilmu alat ini adalah mengantarkan kita untuk bisa mencapai ilmu yang derajatnya lebih tinggi. Kalau ada orang bilang, saya kok ngaji lama nggak pintar-pintar, berarti maksudnya dengan kata yang lain, dia kok tangganya di sini-sini aja, kok nggak naik-naik. Ya diantaranya adalah mungkin ilmu alatnya tidak dipelajari. Yang ketiga, cukup 3 saja. Di antara faktornya mungkin saat sedang belajar waktunya tidak berkualitas, atau waktunya tidak efektif, atau waktu belajar banyak distraction, banyak hal-hal yang membuat kita tidak fokus. Contohnya teman-teman yang saya tidak salahkan secara total, teman-teman yang kalau ngaji pakai HP tapi datanya tetap nyala, saat nyatat kadang-kadang yang turun notifikasi WA. Setelah itu didiamkan atau dibuka? Dibuka. Ya, kadang ini yang membuat kita nggak fokus. Kurang lebih seperti itu. Maka kalau nggak naik-naik, itu semua harus dievaluasi. Ustaz, berapa soal lagi? Maksimal sampai jam 8. Kalau lihat dari sini, ini udah maksimal. Kalau lihat dari jadwal. Ya, berapa lagi yang mau bertanya? Coba. Untuk Baik. Masih berapa yang mau bertanya? Dan tidak boleh lebih dari 1 pertanyaan per orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak kan? Satu orang 1 pertanyaan. Tidak boleh panjang-panjang. Aduh, ini kertas lagi. Silakan. Nggak usah pakai mic ya, biar saya dengar. Di luar dari yang 6 nggak boleh ngangkat tangan lagi. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya mengenai tentang istiqomah. Apakah kita masih dianggap istiqomah jika kita masih terjatuh di kesalahan yang sama? Seperti apabila kita berjuang lalu terjatuh dan berjuang bertobat lagi, apakah itu termasuk istiqomah? Apakah termasuk istiqomah seseorang yang tadi istilahnya berjuang lalu jatuh, lalu berjuang lalu jatuh lagi? Jawabannya iya, termasuk. Kenapa demikian? Saya terlupakan dengan matan hadisnya, tapi Nabi SAW intinya beliau mengatakan istiqomalah dan tidak akan bisa. Maksudnya istiqomalah nggak akan bisa. Maksudnya adalah istiqomalah meskipun nggak bisa, meskipun nanti pada saat kamu istiqomah ada kalanya kamu keluar dari keistiqomahan. Kalau ada yang bilang, lalu buat apa kita disuruh istiqomah padahal kita nggak mampu? Jawabannya gini, jika kita istiqomah saja ada kalanya kita jatuh, apalagi kalau tidak istiqomah. Contoh, kita istiqomah ke masjid, istiqomah ke masjid saja ada kalanya kita ketiduran, sholat subuh nggak ke masjid, apalagi memang tidak pernah ke masjid. Dah, cukup. Tentang istiqomah, Ustaz, saya dan istri kan sudah istiqomah. Apabila memiliki anak laki-laki di usia 7 tahun, kita akan ajarkan ke masjid. Maksudnya diajak berjamaah. Pada Allah ada ponakan dari istri itu numpang di kita, dia tuh jadi kita istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu, terutama kalau yang laki-laki di masjid. Kadang kalau yang ponakan ini kan ya mungkin pemahaman agamanya belum baik, kadang kita ajak kamu. Nah, anak saya laki-laki kadang pakai dalilnya itu om juga nggak sholat. Oke, pertanyaannya? Akhirnya sikap kita ke ponakan itu bagaimana? Kadang ada muncul dari kita tuh apa kita usir aja apa? Kadang kita pakai kita punya aturan di rumah, diantaranya adalah yang laki-laki ke masjid, tapi ada anggota di dalam rumah yang itu adalah keponakan, yang dia kadang tidak ke masjid, lalu kemudian itu mempengaruhi pendidikan kita kepada anak.
Apa yang harus dilakukan kepada keponakannya? Apa diusir aja? Jawabannya diberi pengertian. Didudukkan, kami di sini punya anak, kami punya aturan. Di dalam rumah ini kalau kamu ingin tinggal, maka aturan kami harus diikuti. Bila kamu siap, ayo. Kalau nggak siap, mohon maaf, kamu bisa cari tempat yang lain. Bukan diusir, tetapi diberi peringatan, pemahaman, sampai diminta untuk ikut. Bila tidak bisa, maka silakan cari tempat yang lain. Di rumah saya dulu ada keponakannya istri saya. Dia keluar sudah lulus dari tahfiz. Kami minta dia untuk murojaah, dan kami minta untuk tidak menggunakan HP sampai tengah malam. Tapi mungkin karena faktor dulu di pondok nggak pegang HP, belakangan pegang HP, apalagi masih muda, masih belasan tahun, kemudian sudah mulai kenal TikTok, mulai kenal Instagram. Kadang kalau sholat subuh kok susah dibangunkan, dievaluasi. Apa yang membuat kamu susah untuk sholat subuh? Kamu tidur jam berapa? Jujur. Jam 1. Ngapain jam 1? Lihat Instagram. Oh, browsing, scrolling. Apa namanya itu? Lihat-lihat orang itu namanya apa? Stalking. Ya. Ngaku, iya. Kami punya aturan, tidak boleh tidur lebih dari 10. Bila tidak bisa, maka silakan keluar. Dan betul-betul kami lakukan. Peringatan 1, 2, 3. Kesulitan untuk dibangunkan sholat subuh 1, 2, 3. Setelah itu kita suruh untuk pindah. Gitu. Mana? Yang sudah tadi 4. Di sini pondok juga saja buat anak-anak dan juga buat kita juga banyak orang tua yang membutuhkan anak-anaknya. Kebanyakan tuh anak-anak yang udah lulus pondok pertama SMA gitu. Orang tua bingung juga. Mereka udah capek di pondok. Sementara saya banyak mendapati pada saat udah lulus itu mereka itu udah jauh dari majelis. Orang tuanya pun tidak mengarahkan untuk itu gitu. Pertanyaannya? Mohon untuk nasihatnya dan mungkin buat anak-anak ataupun kita orang tua, visi kita ke anak tuh mau seperti apa sih? Biar mengarahkan anak-anak itu supaya istiqomah. Baik. Harapan orang tua itu memang harus tersampaikan kepada anak, supaya anak itu ada guideline, ada arahan, dia ada path gitu, ada jalur yang hendaknya dia tapaki. Hanya saja yang sering kurang pada orang tua dan juga yang sering terjadi pada pondok, saya lihat yang pada orang tua adalah jarangnya apresiasi. Kita hidup di negeri di mana apresiasi itu susah. Mengatakan saya cinta kepadamu, kalau istri mudah nggak? Mudah kalau istri orang. Istri sendiri nggak. Kebanyakan kita ini namanya love language itu bukan pakai ucapan, tapi pakai service. Itu Indonesia. Yaitu bahasa cintanya bukan dengan mengucapkan, tetapi dengan misalnya ngajak makan, itu yang sifatnya adalah pelayanan. Kekurangan orang tua adalah kepada anak ketika dia punya pencapaian, kita kurang menghargai dengan memberikan apresiasi. Maka saran saya, orang tua hendaknya mengubah cara di rumah. Kalau anak memiliki kebaikan, maka hendaklah diberikan apresiasi, dipeluk, dielus, kepalanya disayangi, dan seterusnya. Adapun yang di pondok, kadang-kadang yang membuat anak itu semangat belajar adalah karena dibawa ancaman. Ya, jadi yang satunya nggak ngasih reward, yang satunya sifatnya lebih banyak ngasih threat, ya, diancam. Kalau nggak gini maka dilakukan ini, kalau nggak gini nanti lakukan ini. Makanya kadang-kadang anak itu melakukan sholat 5 waktu dan seterusnya, itu semua di bawah pressure. Seperti kadang musyrik bilang, saya hitung sampai 10. 1, 2. Apa yang terjadi? Anak-anak akan melakukan tapi di bawah tekanan. Begitu tekanan hilang, contohnya sudah lulus, tekanan hilang, apa yang dilakukan? Dia tidak akan lagi lakukan itu sebagai aturan. Makanya tadi saya cerita, ada anak pondok keluar, begitu dapat HP, sampai stalking jam 1. Sholat subuh yang biasanya di pondok mungkin rutin, keluar ketika sampai di rumah sudah nggak lakukan. Karena mungkin di pondok itu bentuknya ancaman. Ya,
Bagaimana caranya? Ini memang perlu penataran guru. Nah, ini saya nggak mungkin panjangkan lagi. Sudah 3. Saya pinjam kertas. Ini perlu dijawab. Tentang kalau lagi putur, Ustaz, kira-kira ilmu apa saja yang membuat dia jadi istiqomah lagi? Kalau dia ingin baca. Saya jawab singkat saja karena memang saya sudah terburu-buru nih ya. Izin bertanya, ketika kita kondisinya futur, menuntut ilmu, apa yang bisa dipelajari untuk bisa kembali semangat menuntut ilmu? Di antaranya kajian-kajian tematik seperti ini. Kalau mau kajiannya kajian kitab, kebetulan saya baru saja selesai menamatkan kitab Indonesia, sebenarnya judulnya Istiqomah Meniti Jalan Ketaatan. Kurang lebih demikian judulnya. Ini karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Videonya sudah lengkap, teman-teman bisa nonton di YouTube dan Facebook saya, Muflis Safitra Official. Tonton dari awal sampai akhir, semoga bisa menambah keistiqomahan. Di-download, dicolok di mobil, didengarkan dengan earphone saat naik motor, semoga bisa menambahkan keistiqomahan. Jangan lupa waktu menonton, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Yang di sana saya mohon maaf, saya sudah nggak bisa lanjutkan karena dapat warning juga dengan schedule. Saya harus segera balik lagi ke Cirebon malam ini juga. Pertanyaan terakhir. Istiqomah itu kan harus konsisten ya tadi dalam melakukan sesuatu. Pertanyaannya. Nah, di poin yang pertama, tidak lupa atau pura-pura dikaitkan dengan kajian yang rutinitas atau yang sering diadakan di tiap-tiap majelis yang terutama yang ada di Kuningan. Pertanyaannya beri motivasi gitu untuk kami supaya di dalam kajian yang yang rutin itu bisa hadir gitu. Jadi jangan karena ada ustadz dari luar atau karena hadir, jadi semua hadir gitu. Saya tangkap pertanyaannya. Banyak dari ikhwah rajinnya kalau tematik atau kalau ustadznya dari luar kota, apalagi kalau ustadznya terkenal. Tapi kalau kajiannya kajian rutin yang pakai bahas kitab, ustadznya ustadz lokal, ikhwahnya nggak hadir gitu ya. Mungkin kalau ustadz lokal ngisi, mungkin hadirinnya nggak sebanyak ini. Mungkin itu yang saya tangkap. Saya cuma mau bilang, kata Nabi SAW, 5 lam yas'alu idza lam ya'lamu fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Ketika sekelompok sahabat Nabi berangkat bareng, di antara mereka ada yang kepalanya terluka hebat, ada luka menganga pada bagian kepala. Ketika tidur di malam hari, laki-laki ini mimpi basah. Saya kira mungkin sudah pada tahu hadisnya. Ya, yang belum tahu saya ceritakan. Karena dia mimpi basah, subuh hari dia nanya sama teman-temannya yang lain. Sebaliknya ini kan saya punya luka nih, tapi saya tadi mimpi basah. Ini saya harus mandi atau enggak? Ada yang nggak ngerti ilmunya berfatwa, oh iya kamu harus mandi. Kan junub, berarti kan harus mandi junub, harus mandi. Lain yang dikasih fatwa, betul-betul cari air, pergi mandi. Yang airnya ini membuat luka mengangit tambah parah dan akhirnya menyebabkan kematiannya. Cerita ini sampai di telinganya Nabi ketika mereka pulang. Maka Nabi marah. Nabi SAW mengatakan, qatalahumullah. Itu orang-orang yang ngasih fatwa itu sudah membunuh orang itu. Semoga Allah memerangi mereka. Nabi marah karena ada orang nggak ngerti tapi berfatwa. Lalu Nabi bilang, kenapa nggak tanya? Ya, 5 lam yasalu idza lam ya'lamu. Kalau nggak tahu kenapa nggak nanya? Fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Dikarenakan obat dari kebodohan adalah bertanya. Kita stressing bagian terakhir. Kata Nabi SAW, obat dari kebodohan adalah bertanya. Bertanya ini maksudnya belajar. Ya, dan juga bertanya kepada ahli ilmu. Minta fatwa. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berarti dari sini kita ambil kesimpulan, bodoh itu penyakit. Harus cari apanya? Obat. Nanti kalau sudah sembuh, tambahi minum vitamin supaya cepat pulih. Kebodohan itu
diobati dengan cara kajian kitab, itu obatnya. Sedangkan ustadz dari luar kota itu hanya vitaminnya. Masa ia sakit diobati dengan cara cuman minum vitamin? Ini aneh juga. Ada sebagian teman-teman yang penyakitnya penyakit parah, yang dia minum madu, habatus sauda. Ada penyakit yang tidak bisa dengan itu semua. Ya memang ada yang harus kenyataan, kita harus berobat, kita harus kemoterapi misalnya. Nah, obatnya kebodohan kita itu dengan kajian rutin yang menamatkan kitab-kitab ulama, itu obat. Sedangkan kajian tematik dari ustadz yang datang dari luar kota itu hanya vitamin. Berobatlah dengan obat. Sedangkan vitamin cuman buat teman-teman pulih. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan ke Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah. Dari awal sampai akhir kita masih semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan malam hari ini kita akan lebih semangat lagi. Terkhusus tadi ya, di poin yang terakhir, alhamdulillah pertanyaannya pas buat kita bersama. Jadi kadang banyak di antara kita yang nggak semangat kalau kajian rutin, apalagi bahas kitab, anggapnya lama, gak selesai-selesai. Tapi kalau tabligh akbar dengan ustadz yang lain dari luar kota itu semangat. Alhamdulillah beliau telah memberikan solusinya, ilmunya dengan contoh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir itu bisa lebih istiqomah lagi. Ana yakin ya ada saudara-saudara kita yang sudah niat hadir tapi karena berbagai hal mungkin tidak bisa hadir. Nanti bisa dikasih tahu ilmunya biar sama-sama istiqomah dan kita kembali lagi rutin di kajian-kajian yang ada di Kuningan. Dan kita terus doakan guru kita ini agar Allah selalu menjaganya dan bisa lagi memberikan ilmunya kepada kita. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Karena tadi sudah ditutup sama Ustaz ya dengan doa kafaratul majlis, Anda langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.